dukung channelnya YouTube Kakak Asumetiko dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Nama saya Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Aurora Celia. Saya merupakan salah satu adik Asumetiko. Saya berasal dari Aceh, Kota Langsa. Saat ini saya bersekolah di SMA Negeri 3 Langsa dan duduk di bangku kelas 3 SMA. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya bahas adalah mengenai hidup dengan damai dan mengembangkan cinta kasih. Jadi, dalam beberapa bulan terakhir, kita sering sekali melihat ataupun mendengar berita-berita tentang adanya perselisihan, sikap iri, ataupun saling menjatuhkan orang lain demi tercapainya kepentingan diri sendiri. Zaman sekarang itu orang sudah mulai lupa akan nilai-nilai kehidupan, seolah-olah hidup itu hanya untuk diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Tidak hanya itu saja, tetapi juga mengorbankan orang lain demi diri sendiri. Ini bukan suatu hal yang aneh lagi. Mungkin dapat dikatakan sudah mulai menyebar luas. Kita dapat membayangkan apa yang terjadi jika suatu saat nanti semua orang lebih mementingkan diri mereka sendiri dan mengabaikan orang lain. Dalam sejarah umat manusia, sikap egois dan menang sendiri sudah dari zaman dahulu dan seolah tidak lepas dalam perjalanan hidup manusia. Dampaknya itu apa? Ketika nilai sosial dalam hidup itu tidak ada, maka akibatnya yang susah tambah susah, yang kuat tambah kuat. Disinilah nanti akan muncul kejahatan di mana-mana dan juga kekhawatiran di mana-mana. Manusia itu seolah sudah kehilangan cinta kasih sebagai sisi luhur hidup manusia. Memang saat ini orang memiliki cinta kasih, tetapi cinta kasih dalam diri seseorang itu akan muncul kalau ada sesuatu yang diharapkan. Seseorang itu jadi sayang karena ada harapan, bukan ketulusan. Ada ungkapan atau istilahnya, kalau saya cinta, baru saya kasih. Atau kasih akan kuberikan kalau saya cinta. Jadi kalau kita tidak cinta, tentunya tidak mungkin saya kasih. Cinta kasih ini bukan universal, tapi sudah menggunakan syarat. Itulah yang menjadi fenomena di saat ini. Jadi apa sih penyebabnya tidak ada cinta kasih? Yang menjadi penyebab adalah kurang tepatnya dalam mendefinisikan arti kebahagiaan. Mengapa dihubungkan dengan kebahagiaan? Coba kita pahami bahwa setiap orang itu berperilaku apapun pasti ada tujuannya. Tujuan dari perilaku kita adalah bagaimana supaya kita dapat hidup bahagia. Maka orang yang mengorbankan atau mengabaikan orang lain itu pasti ada tujuan agar dirinya tetap bahagia. Cinta kasih yang bersyarat itu juga memiliki tujuan agar dirinya bahagia. Maka kebahagiaan dalam hidup kita juga harus didefinisikan kembali agar tidak bersekutu dengan pandangan yang salah. Pada umumnya orang itu memahami bahwa bahagia itu kalau mendapat. Maka orang berpikir mendapat agar itu dapat bahagia. Sebetulnya bukannya tidak boleh mendapat, tetapi jangan sampai mendapatkannya dengan cara merugikan orang lain. Karena pengertian ini sendiri juga menjadi pandangan yang salah. Akibatnya orang akan menjadi serakah sehingga lupa dengan hal yang lainnya. Hal ini juga dipengaruhi dengan adanya pengalaman sebelumnya. Misalnya waktu kecil pernah merasa bahagia saat mendapatkan sesuatu yang kecil. Akibatnya agar lebih bahagia, tentu harus mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Sehingga meyakini bahwa yang namanya bahagia itu kalau kita mendapatkan sesuatu. Inilah yang menyebabkan tidak adanya cinta kasih. Selain dari itu, perselisihan, sikap iri, dengki, dan tidak adanya cinta kasih disebabkan adanya kebencian. Kebencian ini disebabkan karena tidak tercapainya apa yang diharapkan. Ketika seseorang berpikir mendapat, tetapi tidak tercapai, maka orang pada umumnya itu mulai berselisih dan juga dengki.
dan berusaha melakukan apa saja termasuk mengganggu orang lain. Inilah yang menyebabkan tidak adanya cinta kasih. Dalam Dharma, Sang Buddha mengajarkan kita untuk mengembangkan cinta kasih. Dunia kita tempati ini akan harmoni dan damai, tentu itu juga harus ditunjang oleh yang namanya cinta kasih. Cinta kasih dalam diri kita dapat kita mulai dari pikiran kita sendiri. Ketika pikiran kita memiliki pengertian tentang betapa bermanfaatnya cinta kasih, maka cinta kasih ini akan dapat kita laksanakan. Pelaksanaan cinta kasih dapat kita mulai dengan mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia, atau dalam bahasa Pali kita menyebutnya Sabbesata Bhavantu Sukhitata. Itu kita lakukan setiap kali dalam diri kita. Jika hal ini sering kita lakukan, akan menumbuhkan yang namanya cinta kasih. Itu menjadi sebuah kebiasaan yang terwujud dalam tindakan yang nyata. Cinta kasih akan tampak menjadi perilaku. Bentuk cinta kasih ini ada dalam Karaniweta Sutta, yaitu jujur, tulus, mudah dinasihati, lemah lembut, tidak sombong, merasa puas atas yang dimiliki, mudah dirawat, tidak repot, bersahaja hidupnya, berindra tenang, penuh dengan pertimbangan, sopan, dan tidak melekat pada keluarganya. Semua itu adalah pelaksanaan yang hendaknya kita kembangkan. Dengan mengembangkan dan melaksanakan perilaku cinta kasih, dunia kita akan menjadi damai dan juga harmoni. Jadi, apabila ini dilakukan, tidak hanya menghantarkan kita menuju kebahagiaan, tetapi juga menghantarkan orang lain menuju ke kebahagiaan juga. Dengan memahami bahaya dari tidak adanya cinta kasih dan manfaat dari cinta kasih ini, marilah dalam kehidupan ini kita kembangkan dan juga praktikkan cinta kasih, sehingga kehidupan di bumi ini akan menjadi damai, bahagia, dan juga tentram. Sabbesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.